Oke, video berikut menjelaskan tentang ISP MyISP. MyISP sudah membeli AS number yaitu 900 dan IP block yaitu 888888.0/24. Ini sudah dibeli oleh MyISP dan untuk tahap pertama MyISP membeli layanan IP transit dari NAP-X 600 dengan AS number 600. Kemudian beberapa bulan kemudian untuk redundancy dan load balancing, MyISP juga akan membeli IP transit dari NAP-Y dengan AS number 700. Mari kita mulai mengkonfigur router MyISP. Saat ini konfigurasinya sederhana, di mana interface-nya sudah ada IP address, ada 3 interface 777, 666 dan 88.88 ini di LAN lokalnya MyISP. Dan karena MyISP punya IP address ini, inilah yang akan di-advertise nanti. Kita lihat ya, hanya itu konfigurasinya. Kita cek BGP-nya, show IP BGP. Ya, BGP tidak aktif. Oke. Kita dapat informasi seolah-olah dari admin NAP-X sudah mengaktifkan BGP-nya, maka kita siap untuk peering. Kita peering dengan NAP-X config terminal router BGP 900 neighbor-nya. Network yang kita akan advertise adalah 88 mas. Oke, dan neighbor-nya adalah 6661 kurang remote AS. NAP-X adalah 600. Oke. Ya. Show IP BGP summary. Oke. Kita sudah punya neighbor 6666, namun statusnya belum terkoneksi, masih aktif. Kemudian kita cek konfigurasi BGP-nya. Ya, ini sudah ada. Kita cek lagi show IP BGP summary. Ya, statusnya sudah established dan sudah menerima 8 prefix, sehingga kita sudah punya BGP routing table. Oke. Nah, sekarang kita sudah bisa melihat semua IP-IP yang ada. Ya, artinya sudah sampai semua routing kita, dan kita harusnya sudah bisa ping kemanapun, ping 2222. Ya, sudah bisa. Bahkan ke IP, katakanlah IP Tata yang F00 ini harusnya juga bisa ping 3332. Ya, bisa. Nah, ini sudah berjalan dan customer MyISP, yaitu ini mypc.com, sudah cukup happy. Namun beberapa bulan kemudian MyISP memutuskan untuk membeli IP transit ke NAP-Y, karena kalau ini jaringan ini putus agak berbahaya, harus ada multi homing, tidak hanya satu upstream tapi juga lebih dari satu upstream. Mari kita konfigur. Pertama kita ping ke interface ini dulu, 777.1 ya, dan kita dapat informasi dari admin NAP-Y
dengan AS700 ini bahwa BGP-nya dia udah aktifkan ke arah kita, sehingga kita tinggal configure. Config terminal router BGP kita itu 900. Networknya tidak perlu lagi karena sudah ada tadi kita masukkan, tinggal neighbor-nya aja, neighbor 7771. Oh sorry, remote AS 700. Oke, cukup itu saja. Dan kita lihat show IP BGP ya, link kita, piring kita ke 7771 sudah aktif dan sudah menerima 8 prefix juga. Ya, kita cek show IP BGP. Oke, di sini terlihat semua IP yang ada di dalam tanda petik jaringan internet, seolah-olah ini adalah internet. Sudah diterima semua prefixnya. IP address atau network ini sudah diterima oleh MyISP, dan MyISP punya redundancy. Kalau dilihat di sini 222 itu base route-nya via 661 itu lewat sini. Namun jika link ini fail, maka base route-nya akan pindah ke sini, ke 77771. Demikian juga seterusnya, kecuali IP LAN lokal atau IP lokal atau network dia sendiri, ini hanya satu jalur saat ini ke 8888. Oke. Tapi ada hal yang wajib dilakukan oleh sebuah ISP yang multi homing, itu begini. Router ini NAPX itu mengirim prefix yang base BGP routing table yang dia miliki itu ke arah router kita, dan router kita akan mengirim kembali prefix itu ke router NAPY ini, sehingga ini kita menjadi transit juga. Coba kita buktikan ya. Kita lihat apa saja IP address yang kita advertise ke NAPY. Oke. Kita lihatnya show IP BGP neighbor 7771 advertise route. Nah, kita mau tahu apa saja sih route prefix yang kita advertise ke router ini. Wow, ternyata tidak hanya IP kita sendiri yang kita advertise ke router ini, namun IP-IP yang kita terima dari NAPX 600 ini kita juga advertise ke sini. Sebaliknya, IP-IP yang kita terima dari NAPY ini kita juga advertise ke sini. Artinya ini berbahaya karena kita bisa menjadi lalu lalang traffic bagi dua NAP ini melewati jaringan kita. Padahal kitalah yang membeli layanan ke NAPX dan NAPY, bukan NAPX membeli layanan ke kita untuk bisa transit menuju ke NAPY dan seterusnya. Artinya kita harus blokir, kita harus blok semua prefix yang kita terima dari AS number lain yang di allow cuman IP address kita aja. Kita hanya advertise IP address kita ke sini dan ke sini, sisanya kita blok. Caranya begini. Config terminal router BGP 600. Oke. Sorry. Router BGP 900. Oke. Neighbor 7771 ya. Kemudian kita set filter list 1 out. Kemudian neighbor yang ke 6661 kita filter juga. Filter nih filter 1 out. Nah, filter 1 IP AS add access list. Kita berdasarkan AS pad aja filternya karena itu sangat sederhana. 1 permit
Yang kita permit hanyalah yang dari path AS number kita aja. Begini, itu artinya permit yang hanya dari AS numbernya kita, kemudian deny, kita deny semua prefix dengan AS number selain itu, ya, bintang titik, artinya deny all path. Oke. Nah, sekarang kita lihat, kita harus clear IPBGP sessionnya dulu, clear IPBGP bintang, dan show IPBGP summary. Oke, kita sudah terkoneksi lagi dan sudah menerima 8, tapi apakah 8 yang kita terima ini kita advertise ke AS700 dan sebaliknya 8 yang kita terima 700, apakah kita re-advertise ke 600? Coba kita cek. Nah, kita cek apa saja route yang kita advertise ke ini, NAPY. Oke, kita belum meng-advertise apapun. Coba kita cek soal IPBGP. Oke, harusnya yang ini yang tidak ada AS numbernya berasal dari kita, itu kita advertise ke 771. Oh, coba kita cek show run. Kita filter satu. Oke, mungkin perlu menunggu. Coba kita cek kembali. Ya, sudah. Jadi yang kita advertise hanya IP block kita aja ke NAPY. Kita cek yang NAPX sekarang. 661. Ya, ke NAPX pun yang kita advertise cuma 888. Oke, itu kurang lebih persyaratan minimal sebuah ISP jika ingin melakukan multi-homing. Multi-homing artinya punya lebih dari satu upstream, sehingga yang harus dilakukan adalah memfilter advertise keluarnya. Yang di-advertise hanya network dari AS number kita aja, AS900 yang originate-nya atau internal, ya, internal ini dari network kita, sedangkan yang lain kita tidak advertise. Demikian penjelasan tentang ISP multi-homing. Terima kasih.